क्या दाइशी क्यों रहा तू? अरे भिखारी कंगी चल मेरे ऑफिस चल। चलते मेरी गाड़ी। उल्टा पैर। कौन रानी? Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sirutai. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Seorang bocil yang bernama Livia terlihat sedang mendengarkan sebuah musik sambil menangis karena dirinya teringat dengan almarhum ibunya. Tak berselang lama seorang pria datang karena dia mendengar tangisan Livia. Akan tetapi saat itu ia sengaja melihat ke dalam sebuah kamar pasien dan melihat ada seorang pria yang sedang dirawat. Seketika ia dibuat terkejut, ia pun berlari seperti orang ketakutan. Kemudian pria tersebut segera menelpon bosnya yang bernama Bapuji. Yang mana si Bapuji ini merupakan bos mafia yang paling ditakuti di daerahnya. Pria itu berkata bahwa kalau Ratna Pandian masih hidup. Hal tersebut tentu kemudian membuat si Bapuji ini kaget dan berkata kalau ia tidak percaya karena ia telah membunuh Pandian dengan tangannya sendiri. Tapi pria itu berusaha meyakinkan Bapuji, kemudian si Bapuji dan semua anak buahnya pergi mencari kuburan Pandian. Dan setelah menemukan kuburan tersebut, mereka langsung membongkarnya dan ternyata si peti tersebut bukanlah mayat Pandian, melainkan hanya tumpukan batu. Saat itu juga Bapuji sangat yakin kalau Pandian masih hidup. Dengan penuh emosi, dia berjanji akan mencari Pandian, kemanapun dan dimanapun dia bersembunyi. Sementara itu, di lain tempat, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Raja. Nah, si Raja ini merupakan seorang pencopet handal, dan dalam menjalankan aksinya, ia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Poci. Hari itu mereka berniat untuk menipu seorang emak-emak yang ingin cepat kaya. Saat itu mereka pun menyamar menjadi seorang pendeta dan mereka berusaha untuk meyakinkan emak-emak tersebut. Hingga pada akhirnya, emak-emak itu pun yakin kalau Raja berdoa kepada dewa maka doanya tersebut akan dikabulkan. Dengan aksi liciknya, si Raja ini kemudian mulai beraksi dan berkata bahwa kalau kamu mau doanya cepat dikabulkan, maka kamu harus mencukur sebagian rambutnya dan akan dikenakan biaya tambahan. Emak-emak yang sudah termakan rayuan si Raja pun kemudian nurut aja. Setelah itu Raja pun pergi, tak berselang lama si Poci ini datang dan ia pun mulai merayu emak-emak tersebut kemudian membohongi emak-emak itu. Lagi-lagi emak-emak itu kemudian dengan percaya tipu dayanya si Poci. Karena hal itu mereka pun akhirnya mendapat bayaran 2 kali lipat. Setelah itu Raja dan Poci membagikan hasil curian yang telah mereka lakukan. Di sisi lain terlihat seseorang gadis cantik dan juga sekso yang bernama Suwita. Saat itu ia sedang jalan-jalan di mall. Di sana ia melihat ada bekas botol minuman. Suwita yang gabut pun spontan menginjaknya hingga membuat botol minuman itu meledak. Karena kejadian yang dilakukan Suwita ini malah kemudian membuat salah satu pengunjung di sana terkena serangan jantung. Seketika si Suwita ini sangat panik. Ia tak tahu harus bagaimana. Akan tetapi saat itu Raja yang ada di sana dan segera membantu pria itu dengan memberikan pertolongan pertama. Hingga pada akhirnya pria tersebut kembali sadarkan diri. Tapi yang namanya juga copet, si Raja ini tak menyia-nyiakan kesempatan. Saat itu si Raja ini mengambil kalung emas milik pria tersebut. Keesokan harinya si Raja dan Poci pun kembali menjalankan misinya, di mana hari itu mereka pergi ke sebuah hajatan pernikahan. Dan sesamanya di sana terlihat banyak para emak-emak yang memakai kalung emas. Hal tersebut tentu sangat membuat Raja sangat senang. Tapi sebelum dirinya merampok para emak-emak itu, si Raja ini terlebih dahulu masuk ke dalam rumah pemilik hajatan untuk mencari barang-barang berharga di rumah tersebut. Saat Raja masuk kamar pengantin, si Raja ini melihat begitu banyak perhiasan emas. Hal tersebut tentu saja membuat Raja sangat senang, karena ia tak perlu capek-capek merampok para emak-emak tadi. Saat Raja akan mengambil perhiasan itu, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita. Wanita itu mengira kalau Raja merupakan anggota keluarga si pengantin, sehingga ia pun memberikan kunci kamar tersebut kepada Raja, dan meminta Raja untuk menjaga perhiasan itu. Pucuk dicinta ulam pun tiba, mungkin itu yang ada di pikiran si Raja. Tanpa pikir panjang, si Raja pun langsung menerima kunci tersebut. Kemudian Raja dan Poci pun memasukkan semua perhiasannya ke dalam kain dan membawa semua perhiasan itu. Akan tetapi saat dirinya ingin kabur, Raja ini tak sengaja melihat seorang gadis yang senang menolong seorang pria yang terkena serangan jantung. Dan ternyata gadis tersebut adalah Suwita. Saat itu Suwita melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja kemarin. Dan akhirnya Suwita pun berhasil membuat pria itu kembali sadar.
Semua orang yang ada di sana sangat berterima kasih kepada Suwita. Mereka juga memuji Suwita karena telah menyelamatkan nyawa pria tersebut. Akan tetapi, saat itu Suwita berkata bahwa semua pujian yang diberikan oleh para tamu undangan akan ia persembahkan untuk seorang pria yang telah menolongnya kemarin. Ia juga berkata bahwa aku menolong pria ini karena dia adalah pamanku, sehingga ini memang sudah kewajibanku. Tapi pria kemarin itu menolong orang yang tidak ia kenal sama sekali. Bahkan ia juga telah menolongku. Si Suwita ini terus memuji kebaikan hati raja. Dan ia sangat mengagumi raja, tanpa Suwita sadari kalau sebenarnya dari tadi si raja ini sedang memperhatikan dirinya. Raja yang mendengar hal tersebut tentu kemudian membuatnya sangat senang, sehingga ia pun berniat untuk mendekati Suwita. Saat itu juga si raja tiba-tiba saja dia muncul di hadapan Suwita. Melihat kehadiran raja di hadapannya membuat Suwita sangat senang. Saat itu mereka pun berkenalan, akan tetapi saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba si Poci ini dikejar oleh para warga sambil diteriaki maling. Karena ketahuan maling perhiasan, saat itu Suwita kemudian meminta raja untuk menangkap pencuri itu. Tanpa basa-basi, si raja pun kemudian mengejar pencuri itu. Hal itu raja lakukan untuk mencuri perhatian Suwita, padahal maling itu adalah temannya sendiri. Hingga pada akhirnya, raja pun berhasil menangkapnya. Karena hal itu Poci pun harus babak belur dihajar oleh para warga. Karena hal tersebut membuat Poci sangat kesal kepada raja. Sementara itu Suwita yang melihat keberanian raja dibuat semakin kelepek-lepek dan menganggapnya sebagai pahlawan. Dan setelah kejadian itu membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Malam harinya mereka berdua bertemuan di sebuah rumah makan. Saat itu Suwita kembali menanyakan tentang pekerjaan raja. Akan tetapi si raja ini malah mengalihkan pembicaraan. Suwita terus menanyakan apa pekerjaan raja. Raja yang tak punya alasan lagi, ia malah kemudian meminta Suwita untuk menebak apa pekerjaan dirinya. Saat itu Suwita pun memegang tangan raja dan Suwita berkata kalau raja kerjanya sering pakai jari-jarinya, karena kulit tangan dan jari-jarinya terasa kasar. Dan Suwita berpikir kalau raja bekerja di depan komputer, karena sering ngetik jadi kulit jarinya kasar. Raja pun hanya menganggukkan kepalanya, padahal aslinya si raja ini adalah pencopet. Raja kemudian memberikan serangkaian bunga kepada Suwita. Dan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Keesokan harinya Poci yang masih dendam kepada raja, ia sengaja mencuri sebuah koper, dan ia memberikan koper tersebut kepada raja sambil berteriak maling, agar orang-orang di sana mengejar raja. Hal itu Poci lakukan untuk membalaskan dendamnya, karena gara-gara si raja, dirinya hampir saja mati dikeroyok warga. Saat itu pemilik koper tersebut mengejar raja, tapi pemilik koper itu malah memanggil raja dengan sebutan tuan. Raja yang mendengar hal tersebut membuatnya bingung. Sepertinya pria tersebut mengenal dirinya, tapi hal tak terduga pun terjadi. Saat pria itu mengejar raja, ia malah ditabrak mobil. Awalnya raja mau kabur aja, tapi ia merasa kasihan dan ia pun segera membawa pria itu ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, dokter meminta agar raja segera menyelesaikan pembayarannya supaya pasien mendapatkan perawatan. Raja yang kemudian menyuruh dokter tersebut untuk mengambil uang di koper karena di dalam kopernya terdapat banyak uang. Namun ternyata koper yang ia bawa itu kosong karena tak ada pilihan lain. Raja pun terpaksa membayar pengobatan pria itu dengan kalung emas hasil curiannya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Padra, yang mana si Padra ini merupakan adik Bapuji. Saat itu Padra mendapat kabar kalau Pandian masih hidup. Bahkan kabar tersebut beredar luas di media termasuk koran harian India. Masyarakat yang mengetahui berita itu tentu sangat senang dan merasa sangat berharap jika Rata Pandian kembali. Sementara itu Bapuji dan Badra pergi untuk menemui seorang wartawan yang telah menulis berita tentang kembalinya Pandian. Saat itu mereka meminta wartawan tersebut untuk memberitahunya di mana Pandian bersembunyi. Tetapi wartawan tersebut hanya diam saja karena tak kunjung memberikan informasi yang dibutuhkan. Saat itu juga si Batra ini menyiramkan bensin ke rumah wartawan itu dan membakar istri beserta anak wartawan tersebut. Terlihat para warga di sana tak ada yang mau membantunya karena mereka semua sangat takut dengan Bapuji. Saat itu Badra dibuat semakin emosi ketika wartawan itu tak mau memberikan informasi yang dibutuhkan. Tanpa basa-basi, si Badra langsung menghabisi wartawan tersebut hingga membuatnya tewas. Saat itu juga si Badra menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Pandian. Di sisi lain terlihat Raja dan Poci yang sedang bersiap untuk menjalankan aksinya di sebuah stasiun kereta. Saat itu mereka melihat seorang gadis yang baru saja tiba dengan membawa sebuah kotak besar. Saat itu gadis tersebut meminta bantuan kepada pria yang ada di sana untuk membawakan barangnya. Dan juga meletakkan kotak itu dengan hati-hati karena kotak itu berisikan emas 200 kg. Raja yang mendengar hal tersebut auto bahagia, bahkan ia langsung membayangkan isi dari kotak tersebut yang dipenuhi dengan emas berkilauan. Saat itu mereka pun mulai menjalankan aksinya. Mereka mendekati mangsanya dan secara kebetulan gadis tersebut ingin buang air kecil. Saat itu,
Ia minta tolong kepada Raja dan Poci untuk menjaga kotak itu sebentar. Nanti dia akan kembali. Melihat ada kesempatan, si Raja ini langsung beraksi dan membawa kotak itu ke suatu tempat untuk mereka bagikan hasilnya. Akan tetapi saat itu mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi. Mereka berdua panik. Polisi itu datang menghampiri mereka berdua. Polisi itu bertanya kepada Raja apa isi dari kotak tersebut. Akan tetapi saat itu Raja dan Poci memberikan keterangan yang berbeda. Karena hal itu membuat polisi semakin curiga. Lalu dia menyuruh mereka untuk membuka kotak tersebut. Akhirnya Raja pun terpaksa membuka kotak itu. Akan tetapi si Raja membuka kotak tersebut, ia sangat terkejut. Karena isi dari kotak itu adalah seorang bocil, yang mana bocil tersebut adalah Divya. Tak berselang lama si Divya terbangun dan ia memanggil Raja dengan sebutan ayah. Polisi tersebut mengira kalau Raja akan menjual anaknya sendiri. Tapi Raja membantah semua tuduhan itu. Ia berkata bahwa mereka sedang bermain petak umpet. Mendengar hal itu, polisi tentu tak percaya begitu saja. Tapi polisi itu berkata bahwa supaya Raja membawa Divya pulang. Dan setiap harinya dia akan datang ke rumahnya untuk memastikan Divya masih bersama dirinya. Namun jika Divya tak ada di rumah, maka mereka akan menangkap Poci dan juga Pandian. Saat itu Raja dibuat semakin bingung dengan situasi saat ini. Padahal dirinya belum menikah. Saat itu Raja bermaksud untuk membuang Divya karena ia tak ingin Swita sampai tahu soal hal ini. Tetapi saat itu Poci melarangnya, karena jika Divya tidak bersama mereka, maka polisi akan memasukkan mereka berdua ke dalam penjara. Tapi Raja tidak peduli dengan hal itu, mereka akan tetap membuang Divya. Keesokan harinya, Raja membawa Divya ke suatu tempat. Kemudian dia meletakkan Divya di atas sebuah truk dengan alasan mereka akan bermain petak umpet. Setelah itu Raja pun pulang ke rumah dan ia memberitahu Poci kalau dirinya sudah membuang Divya. Saat itu Poci merasa takut, ia takut jika polisi sampai tahu maka mereka akan dipenjara. Sialnya hari itu ternyata para polisi benar-benar datang dan memastikan kalau Divya masih bersama mereka. Seketika, membuat Raja panik dong. Saat itu juga si Raja langsung pergi mengejar truk yang membawa Divya. Sedangkan Poci berusaha untuk mengulur waktu si Pak Polisi ini sambil menunggu kedatangan Raja. Namun polisi itu terus berusaha untuk menggeledah tempat tersebut. Dia meminta Poci untuk memberitahukan di mana Raja dan anaknya. Dan ternyata mereka berdua sudah ada di sana. Terlihat Raja yang sedang memandikan Divya. Polisi tersebut senang melihatnya, ternyata Raja menjaga anaknya dengan baik. Ia meminta Raja untuk terus menjaga anaknya, karena setiap hari dia akan datang ke rumah ini untuk memastikan kalau Divya masih bersamanya. Setelah itu, dia pergi. Tak berselang lama Raja mendapatkan telepon dari Swita dan Swita berkata kalau ia ingin bertemu dengan Raja saat ini. Karena saat ini dia sedang menunggu Raja di depan perusahaan milik Raja. Saat itu Swita belum mengetahui siapakah Raja yang sebenarnya. Swita mengancam akan membuat sebuah kekacauan di kantornya jika Raja tidak segera keluar dan menemui dirinya. Hal tersebut tentu saja membuat Raja sangat bingung. Saat itu juga, si Raja ini pergi ke perusahaan yang dimaksud, sebelum Swita membuat kekacauan di sana. Dan setibanya di sana, si Raja ini menghajar salah satu karyawan di sana dan merampas baju karyawan tersebut, dan menyamar sebagai bos perusahaan untuk mengelabui Swita. Setelah itu, Raja pun segera membawa Swita pergi dari sana. Dan mereka berdua pun pergi untuk menghabiskan waktu bersama. Dan karena seringnya bertemu, akhirnya mereka berdua pun resmi jadi sepasang kekasih. Singkat cerita, malam itu setelah Raja mengantar Swita pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba si Raja ini mendapatkan sebuah telepon dari Poci yang meminta Raja untuk segera pulang. Karena ada hal penting yang harus Raja lihat. Dan sampainya di sana Raja kemudian dibuat kaget karena ternyata ayahnya Divya ini sangat mirip dengannya. Itulah alasan mengapa Divya selalu menganggap Raja sebagai ayahnya. Dan terungkap fakta bahwa ayah dari Divya ini adalah Pandian, yaitu seorang polisi jujur dan paling ditakuti. Ia sangat benci dengan kejahatan, bahkan ia tak segan untuk menghabisi siapapun yang melakukan kejahatan. Dan ternyata si Pandian ini juga merupakan musuh pebuyutan Mbak Puji dan adiknya. Dan itulah alasan mengapa mereka selalu mencari Pandian selama ini. Keesokan harinya anak buah Mbak Puji melihat Raja dan juga Poci yang sedang mencari tahu tentang keberadaan Pandian. Saat mereka akan menghajar si Raja dan Poci, saat itu juga si Pandian yang asli datang. Saat itu Pandian pun berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka dan membawa mereka semua ke suatu tempat. Saat Pandian akan mengajar para anak buah Bu Paji, tiba-tiba saja penyakitnya pun kambuh, yang membuatnya harus terjatuh dan ditumpukan sampah. Pandian berusaha untuk bangkit, dan setelah itu para preman itu pergi. Pandian pun berusaha mencari air untuk membasuhi kepalanya. Setelah semuanya aman, Pandian pun kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepalanya. Di sana dokter mengatakan kalau sebelumnya dia sudah memberitahukan Pandian kalau ada darah beku di kepalanya. Hal itu bisa sangat berbahaya jika terjadi goncangan di kepala Pandian. Jika tadi dia tidak segera membasahi kepalanya dengan air, mungkin akan terjadi sebuah pendarahan di kepalanya. Saat itu dokter meminta supaya Pandian untuk tetap tinggal di rumah sakit.
sampai dirinya benar-benar pulih. Sementara itu raja yang sedang berada di rumah, ia terlihat sangat kesal karena Divya tidak mau makan. Saat itu Divya meminta supaya raja mau menyuapinya, karena selama ini ayahnya selalu menyuapi saat dia ingin makan. Akan tetapi si raja ini menolaknya dengan alasan kalau tangannya sedang sakit. Singkat cerita, malam itu terlihat raja yang sedang mabuk karena kebanyakan minum tuak. Dia melihat Divya yang belum juga makan. Hal tersebut ia tak mampu mengendalikan emosinya, dan tanpa sengaja raja membanting alat rekaman milik Divya hingga rusak. Keesokan harinya, saat raja sadar dan terbangun dari tidurnya, ia melihat Divya yang sedang menangis. Ia sangat sedih karena alat rekamannya milik itu telah rusak. Padahal itu adalah rekaman suara almarhum ibu Divya. Mendengar hal tersebut seketika membuat raja merasa sangat bersalah. Raja yang dihantui rasa bersalah pun berusaha untuk memperbaiki alat rekaman itu. Dan setelah raja mengetahui semuanya, ia pun berjanji akan merawat Divya dan menyayangi Vidya seperti anaknya sendiri. Hingga pada suatu ketika di mana saat itu raja sedang menyuapi Divya, tiba-tiba saja si Swita ini datang bersama orang tuanya. Kedatangan Swita saat itu yaitu untuk memperkenalkan raja kepada keluarganya. Tapi saat itu Swita sangat kecewa karena ternyata raja sudah mempunyai seorang anak. Namun saat itu raja berusaha menjelaskan semuanya kepada Swita. Raja juga menceritakan bagaimana ini semua bisa terjadi. Akan tetapi Swita tak percaya begitu saja kepada raja. Saat itu Swita berkata bahwa dirinya akan mempercayai raja jika raja mau ikut pergi bersama keluarganya nanti sore dan tinggalkan Divya jika memang Divya tersebut bukan anaknya. Singkat cerita, sore pun tiba. Saat itu raja pun pergi menemui Swita di halte bus. Swita yang melihat kehadiran raja terlihat senang karena melihat raja ada di sana. Tapi setelah ia melihat Divya juga ada di sana, saat itu juga Swita pun pergi meninggalkan mereka. Saat di perjalanan pulang, raja tiba-tiba saja diserang oleh anak buah Bapuji. Hal tersebut tentu membuat raja bingung karena ia diserang oleh orang yang tak dikenal. Beruntung saat itu ia ditolong oleh polisi Rajib dan membantu raja untuk kabur dari sana. Raja terus berusaha untuk melarikan diri hingga ia sampai di suatu tempat. Di sana, raja berusaha melawan mereka. Namun saat situasi raja mulai terpojok, tiba-tiba saja wanita yang menipunya di stasiun kereta itu datang untuk membantunya. Wanita itu menyuruh raja agar cepat pergi dari sana. Raja yang tak tahu apa-apa pun pergi. Namun sialnya, si raja kembali terkepung. Namun saat itu Pandian datang untuk membantu raja. Pandian kemudian membawa raja dan anaknya masuk ke dalam ruangan untuk bersembunyi. Sementara itu dirinya akan kembali untuk menghabisi para anak buahnya Bapuji. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba saja penyakit Pandian kambuh dan itu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung saat itu hujan turun sangat deras dan membasahi kepalanya, yang kemudian membuat Pandian kembali sadar. Dia berdiri dan menghabisi para anak buah Bapuji, hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Pandian yang mendapatkan luka cukup parah pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit terlihat raja dan yang lainnya sedang menunggu kabar tentang Pandian. Dan saat itu juga polisi Rajib pun memberitahu semuanya kepada raja siapa Pandian sebenarnya. Rajib berkata bahwa Pandian merupakan kepala polisi yang jujur. Dia sangat dihormati di desanya, yang mana pada saat itu desanya ini dikuasai oleh Bapuji. Sebelum kedatangan Pandian, tidak ada satupun warga atau polisi yang berani melawan ataupun menangkap Bapuji. Dan semua ini bisa terjadi karena pada beberapa bulan yang lalu, di mana hari itu polisi Rajib datang ke rumah Bapuji untuk meminta bantuannya, karena istrinya sudah bilang sejak tadi malam. Namun ternyata istri Rajib ini bukan hilang, melainkan sedang bersama Muna, yaitu anaknya Bapuji. Rajib yang hanya polisi biasa, hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ia bisa hanya memohon belas kasihan dari Bapuji untuk melepaskan istrinya. Akan tetapi Bapuji ini malah menyuruh Rajib untuk menjemput istrinya 2 hari lagi. Sementara itu, terlihat Pandian yang baru saja tiba di stasiun. Karena Pandian baru saja dimutasi ke desa tersebut dan dia datang bersama anaknya. Saat akan memesan sebuah taksi, tiba-tiba saja Pandian dipalak oleh beberapa orang preman. Tidak hanya itu saja, bahkan para preman itu menghina dan merendahkan Pandian, yang membuat Pandian sangat marah. Saat itu juga Pandian pun membawa Divya masuk ke dalam taksi. Setelah itu ia pun kembali dan menghajar semua anak buah Bapuji, hingga membuat mereka semua keos. Keesokan harinya, saat Pandian di kantor, saat itu juga Pandian melihat Rajib yang tidak seperti biasanya. Lalu dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Rajib yang sudah tidak tahan lagi, dia memberitahu Pandian tentang kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar cerita tersebut, tentu membuat Pandian sangat marah. Hari itu juga, dia pergi ke rumah Bapuji dan menghajar semua anak buahnya, termasuk Muna yang saat itu sedang bersama dengan istri Rajib. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kemudian Pandian pun membawa Mona ke kantor polisi untuk diamankan. Bapuji menyuruh anak buahnya menutup pintu gerbang, agar Pandian tidak bisa keluar dari sana. Pandian yang tidak kehabisan akal, dia kemudian mengikat Mona di depan mobilnya.
sehingga mau tidak mau Bapuji menyuruh anak buahnya untuk membuka pintu gerbang tersebut. Atau jika tidak, maka Muna akan tewas. Dan setelah kejadian itu, Pak Menteri datang menemui Bapuji. Di sana dia minta maaf karena ada polisi yang berani menentang dirinya. Pak Menteri tersebut kemudian menelpon kepala polisi sambil memarahinya karena ia telah membiarkan bawahannya menentang Bapuji. Setelah itu kepala polisi tersebut membaca file tentang Pandian untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, karena berani-beraninya menentang Bapuji. Dan setelah kepala polisi tersebut tahu siapa Pandian yang sebenarnya, ia sangat kaget, karena dalam kurun waktu 1 bulan, si Pandian ini sudah dipindahkan sebanyak 12 kali, dan 4 kali kenaikan jabatan. Hal tersebut tentu saja sangat tidak disukai oleh kepala polisi, karena dengan hadirnya Pandian tentu sangat berbahaya bagi dirinya sebagai seorang kepala polisi. Kepala polisi korup itu pun kemudian mengancam dan akan menghabisinya jika Pandian tidak mau mengikuti perintah-perintah Bapuji. Akan tetapi Pandian tetap kekeh dengan pendiriannya. Singkat cerita, Muna akhirnya dibebaskan karena ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Padahal itu semua hanya tipuan saja, karena pengadilan dan polisi takut dengan Bapuji. Malam harinya Bapuji mengadakan pesta di rumahnya untuk menyambut kedatangan Muna yang telah bebas dari penjara. Semua polisi diundang termasuk Pak Menteri yang bekerja untuk Bapuji. Muna kemudian mengadakan sebuah permainan konyol, yang mana jika dia berhasil menyentuh atau menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Pandian yang tidak terima dengan permainan tersebut, jelas saja membuatnya marah, karena polisi bukan untuk dijadikan untuk bahan permainan. Tapi Pak Menteri tersebut menyuruh Pandian untuk rileks dan nikmati saja permainan itu. Permainan pun dimulai. Muna mengejar polisi dan ia berhasil menangkap 1 polisi. Lalu polisi itu disuruh melepaskan seragamnya, dan saat itu ia dipermalukan di depan semua orang. Kemudian Muna mengambil dan melilit pinggang milik polisi itu di lehernya. Setelah itu, dia melanjutkan permainannya. Tibalah saat itu giliran Pandian yang akan bermain dengan Muna. Panjang berlari ke lantai atas saat Pandian mulai terpojok. Si Muna ini berlari untuk menangkapnya. Namun Pandian yang melemparkan peluru pistol ke lantai sehingga membuat Muna terjatuh dan tewas di atas pohon. Setelah itu pun menyuruh Rajib untuk membuat laporan kematian bahwa Muna melompat dari gedung dan bunuh diri. Karena kejadian tersebut jelas saja membuat Bapuji marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, para penduduk setempat mengadakan pesta yang sangat meriah. Hal tersebut mereka lakukan untuk mengucapkan rasa syukur mereka, karena Pandian telah berani melawan Bapuji dan anaknya. Tak berselang lama, Pandian mendapatkan kabar bahwa adik Bapuji bernama Badra sedang berada di pesta tersebut. Pandian yang penasaran pun mencari keberadaan Badra. Namun tiba-tiba saja saat itu Pandian ditusuk oleh Badra dari belakang. Awalnya Pandian melakukan perlawanan akar, tetapi pada saat itu Pandian yang sudah kehilangan banyak darah, akhirnya ia pun tumbang. Badra kemudian membawanya ke suatu tempat dan ia menggantung Pandian di sana. Badra memperingati warga di sana untuk jangan pergi melawannya, untuk jangan pernah melawannya. Jika mereka berani menentangnya, maka mereka akan sama seperti yang dialami Pandian. Setelah itu Bapuji dan anak buahnya mengantar mayat Pandian ke kuburan untuk memastikan kalau Pandian benar-benar sudah tewas. Akan tetapi saat itu sebuah keajaiban terjadi, ternyata Pandian masih hidup. Saat itu Rajib meminta orang-orang di sana untuk merahasiakan hal tersebut, jangan sampai Bapuji dan Badra mengetahui. Kemudian Pandian pun dibawa ke sebuah desa terpencil untuk mendapatkan sebuah perawatan. Akan tetapi saat itu dokter yang merawatnya Pandian berkata bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Rajib juga meminta maaf karena telah melibatkan raja dalam urusan mereka. Semua ini mereka lakukan untuk balas budi mereka atas jasa Pandian. Dan juga si Divya ini tidak mau makan dan tidur jika tidak bersama sang ayahnya. Mereka tahu kalau raja tidak suka dengan anak, tapi mereka yakin jika bertemu dengan Divya mungkin dia akan berubah dan merawatnya dengan sangat baik. Tak berselang lama saat itu dokter datang dan memberitahu bahwa kondisi Pandian sudah sangat kritis. Setelah itu mereka menemui Pandian yang sudah lama kondisinya sekarat. Saat itu Pandian menyampaikan sebuah pesan terakhirnya. Saat itu raja berjanji kalau dia akan merawat dan menjaga Divya seperti anaknya. Mendengar hal tersebut membuat Pandian sangat senang, tapi setelah itu dia pun kemudian meninggal. Setelah kematian Pandian, Rajib pergi menemui Suwita karena ia tahu kalau Suwita sangat mencintai raja. Tapi dengan kehadiran Divya di antara hubungan mereka, Suwita kemudian memilih menjauh dari raja. Di sana Rajib menceritakan semuanya apa yang telah terjadi selama ini. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Suwita pun meminta maaf kepada raja dan juga berjanji akan membantu raja merawat Divya. Setelah itu, raja pun diminta untuk menggantikan posisi Pandian sebagai seorang polisi, karena raja memiliki wajah yang sangat mirip dengan almarhum. Saat itu mereka pun mulai menjalankan rencana untuk menghancurkan Bapuji. Secara diam-diam si raja ini kemudian mulai menghancurkan barang-barang milik Bapuji, seperti gudang ganja, gudang miras, dan lain-lain.
Dan karena hal itu juga kini para masyarakat setempat pun mulai berani menentang Bapuji. Para warga juga sudah muak dengan Bapuji. Mereka tidak lagi menjadi budaknya. Badra yang tahu kalau ini adalah aksi raja, ia pun menculik Swita dan juga Divya untuk ia jadikan sandera. Sementara itu raja yang tahu kalau Swita dan Divya dijadikan sandera, ia pun menyandera Bapuji. Saat itu Badra mengira kalau raja adalah Pandian. Ia sangat marah setelah mengetahui kalau Pandian masih hidup. Tapi Swita mengatakan bahwa jika Pandian telah meninggal, dan yang akan datang membunuh kali ini bukanlah Pandian, melainkan raja. Tak berselang lama raja pun datang bersama Bapuji. Raja meminta Badra untuk menyerahkan Swita dan Divya, dan ia juga akan menyerahkan Bapuji kepadanya. Namun setelah itu raja pun dikepung oleh anak buah Bapuji. Raja yang memang cerdas, ia pun membohongi mereka dengan mengatakan bahwa ia sudah memasangkan bom di area ini. Mendengar hal tersebut, mereka sibuk mencari bom itu. Melihat ada kesempatan, mereka langsung bergegas pergi dari sana. Sementara itu Bapuji yang mengetahui kalau raja telah menipu mereka. Dia mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap raja. Saat itu Divya juga melarikan diri bersama Swita, hampir saja terjatuh dari atas jembatan. Namun dengan sigap si raja ini segera menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Divya, raja pun kemudian berbalik melawan Badra dan juga Bapuji. Hingga pada akhirnya raja pun berhasil menghabisi Badra juga dan juga Bapuji. Hingga mereka semua tewas. Dan setelah kejadian itu raja beserta Swita dan Divya hidup dengan bahagia. Dan film pun selesai.